Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dengan solawat yang penting, yang baik, yang bagus, yang memuliakan. Di dalam kitab Mukasabatul Qulub diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menciptakan malaikat yang dimana malaikat itu memiliki sayap, dua sayap. Sebuah sayap di belahan timur dan satunya lagi di barat, dan kepalanya berada di bawah ars, saking besarnya. Ini di dalam kitab Mukasabatul. Jadi kepalanya itu di bawah ars, sementara kakinya itu menginjak bumi yang ketujuh. Kakinya dilapis bumi yang ketujuh, atau bumi yang paling bawah. Ia memiliki bulu-bulu, dan ia memiliki bulu-bulu bilangan semua yang ada pada makhluk Allah. Maksudnya gimana? Jumlah bulunya itu sebanyak makhluk Allah. Bulunya itu sebanyak makhluk Allah. Dan jangan besarnya wajar lah. Satu sayapnya di timur, satu sayapnya di barat. Maksudnya sampai ujung barat dan ujung timur. Dan kepalanya di bawah ars dan kakinya di bawah lapis bumi yang ketujuh. Dan malaikat itu mempunyai bulu, dan bulunya itu sebanyak bilangan makhluk Allah. Apabila ada orang laki-laki dan perempuan dari umatku yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah memerintahkan kepada malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan cahaya. Apabila ada seorang laki-laki dan orang perempuan dari umatku yang membacakan sholawat untukku, maka Allah memerintahkan kepada malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan cahaya. Wahai malaikat, menyelamlah cahaya, karena umat Muhammad sedang membacakan sholawat untuk Muhammad. Lalu menyelamlah ke dalam lautan cahaya, yang dimana lautan cahaya itu di bawah ars. Menyelam, kemudian malaikat itu keluar dari dalam lautan. Ya, sekali lagi tadi lautannya lautan cahaya, dan besarnya lebih besar. Begitu menyelam di lautan cahaya itu, setelah selesai dia mengibas-ngibaskan sayapnya, maka meneteslah percikan-percikan air cahaya dari setiap bulunya. Jadi ini menyelam di lautan cahaya ketika umat Rasulullah
membaca sholawat, baik laki-laki maupun perempuan, dia menyelam, kemudian mengibas-ibaskan dari percikan, dari bulu tadi, dari percikan air cahaya tadi, satu percikan, Allah menjadikan malaikat yang beristighfar bagi orang yang membaca sholawat sampai yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Jadi ketika dia membacakan sholawat, malaikat itu renang di cahaya, lautan cahaya. Kemudian dia mengibas-ibaskan, itu satu sholawat. Jadi tetesan itu berapa tetes? Setiap bulu satu tetes kali makhluk yang ada di bumi. Dari tetesan itulah Allah menciptakan satu malaikat. Nah itu berapa juta tetes? Membulunya semua makhluk Allah dikibas-kibaskan. Satu tetes Allah menciptakan malaikat adalah kalau 1 miliar tetes Allah menciptakan 1 miliar malaikat untuknya. Buat apa? Buat beristighfar kepadamu yang membaca sholawat, buat beristighfar memohonkan ampunan kepadamu, wahai yang membaca sholawat, yang membacakan sholawat, yang memintakan ampun kepadamu. Ada ratusan juta, ada miliaran, karena satu tetesnya Allah menciptakan satu malaikat yang membacakan istighfar dikali 1 miliar, gitu, dikali 3 atau nggak kehitung. Itu satu. Apalagi kita di sini sering-sering istiqomah dengan sholawatun nariyah 4.400 secara berjamaah. Jadi satu tetes Allah menciptakan malaikat yang dimana malaikat itu beristighfar memohonkan ampunan kepada orang yang membacakan sholawat untuk Rasul. Ya Allah, ampuni dia, berikanlah dia rahmat. Miliaran malaikat doain kamu satu sholawat. Ya wajar, karena sayapnya lo memiliki 2 sayap. Itu sayapnya sampai tinggi dan kepalanya di bawah ars, dan kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Apabila umat Muhammad membacakan sholawat untuknya, maka malaikat terbang ke lautan cahaya. Begitu terbang lautan cahaya, kemudian dia mengibas-ibaskan, wahai malaikat terbanglah, karena ada umat Muhammad yang membacakan sholawat untuk Nabi. Begitu dia mengibas-ibaskan, Allah menciptakan satu kibasan air cahaya dijadikan satu. Nah kalau makhluk segede itu berapa tetes? Ada miliaran tetes. Allah menciptakan miliaran untuk apa? Untuk mengistighfarkan, untuk membacakan sholawat untuk ya Allah ampuni dia, miliaran orang, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi dia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai yaumul kiamat. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Jadi Rasulullah bersabda dalam kitab Muqasyafatul Qulub, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kang Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salat. Dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Kalau kata-kata kelak di yaumil qiyamah biasanya di dunia ada gambarannya, ada contohnya, sekedar foto saja. Orang yang paling berhak aulan nasi biyaumil qiyamah, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untuk. Semakin banyak dia membaca sholawat, ya, apalagi rutin, apalagi istiqomah, dia yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Hasilnya itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pula atasmu untuk bersolawat dengan solawat yang memuliakan, dengan solawat yang takdim, solawat penghormatan. Dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Diterangkan dalam sebuah hadis lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling utama di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat untuk. Jadi buahnya ini hadis-hadis tentang keterangan-keterangan tentang sholawat. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali. Sampai mengucap sholawat ala Rasulullah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tahaman ala sayyidina Muhammad dan halbil qad dan fariju bil qurab, dan seterusnya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, terus alfu alfi sholati wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Allah akan membacakan kepada 10 sholawat rahmat, terus dihapus dari 10 kesalahan, dan terus diangkat 10 derajat untuknya, ya, diangkat 10 derajat untuknya. Sekali lagi, paham? Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah itu pernah ngomong, Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang membacakan sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan sholawat untuknya 10 kali. Dan 1 dibalas 10, terus masih ditambah, dihapus darinya 10 kesalahan, masih ditambah lagi, terus istiqomah ditambah lagi oleh Allah, terus dia istiqomah sholawat ditambahin lagi oleh Allah, dan ia diangkat derajatnya 10
derajat. Subhanallah, hadis riwayat Sahih. Dan ia diangkat 10 derajat untuknya berkah dari sholawat. Diangkat 10 derajat. Dan diterangkan pula mengenai masa sholawat. Barang siapa yang bersolat padaku di setiap hari Jumat, maka sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosa-dosa. Kan lagi dia sebuah hadis, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali sehari, maka Allah akan menunaikan hajat, kebutuhannya, penolongnya dengan 100 hajat. 100 kali sholawat, 100 kali hajat dituntaskan. 70 untuk hajat akhiratnya dan 30 untuk hajatnya di dunia. Double-double. Pernah suatu ketika ada seorang ibu mendatangi tokoh ulama waktu itu, insya Allah Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini ulama waktu itu masih bertemu dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau ulama tasawuf itu ya dia yang pertama, karena dia masih pernah bertemu dengan Sayyidina Ali. Pada suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang datang nih si Hasan Basri, udah menjadi ulama. Sedangkan waktu bertemu Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali udah tua, sedangkan si Hasan Basri masih anak. Nah, ibu-ibu ini kemudian bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Wahai Syekh, aku ingin melihat bagaimana Allah memperlakukan anakku yang sudah meninggal, yang di alam kubur." Jadi dia memohon, ya apa caranya supaya aku dikasih Allah, dikasih tahu Allah keadaan anakku di alam kubur, wahai Syekh Hasan Basri. Kemudian Syekh Hasan Basri memberikan amalan dan sebuah doa. 3 hari kemudian ibunya kembali lagi kepada Syekh Hasan Basri dan menceritakanlah bahwa dia melihat putrinya sedang disiksa, mukanya kosong, hangus, terus tubuhnya hangus. Dia melihat seperti itu. Kemudian ibu itu pulang. Entah berapa minggu kemudian Syekh Hasan Basri itu mimpi setelah kedatangan ibu-ibu itu. Setelah ibu-ibu itu menceritakan tentang mimpinya. Karena kita nggak pernah bisa bikin mimpi, itu emang semua kehendak. Karena tak ada satu orang pun yang bisa mampu membuat mimpi. Nah, berapa minggu kemudian Syekh Hasan Basri bermimpi pula bahwa dia dipanggil oleh perempuan yang cantik dan mukanya penuh dengan cahaya. "Wahai Hasan Basri, apakah kau ingat kepadaku?"
Kamu itu siapa? Dan aku tidak mengingatnya. Wahai Syekh Hasan Basri, apakah kamu lupa kepadaku? Aku gak ingat siapa kamu. Wahai Syekh Hasan Basri, aku adalah anak ibu yang datang kepadamu, yang kau kasih amalan, zikiran dan doa. Loh, kok jadi seperti ini? Bukankah waktu itu ibumu bercerita bahwa kau sedang disiksa? Iya benar, ibu saya gak bohong. Terus bagaimana kau mendapat derajat seperti ini? Dan bagaimana pula kau mendapatkan cahaya seperti ini? Kan kemarin waktu itu, berapa hari yang lalu, ibumu dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi bahwa kau sedang disiksa dan seluruh tubuhmu hangus, terbakar. Dan sekarang kamu nemuin saya dalam bentuk cahaya. Apa maksudnya ini? Apa yang diceritakan ibu saya itu benar, saya. Terus bagaimana awal mula cahaya ini? Suatu ketika ada orang alim, dia melewati tempat kuburan, yang dimana waktu itu ahli kuburnya ada 540. Ini masih dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Yang disiksa. Jadi waktu itu ada 540 orang yang disiksa. Lah orang alim ini masuk ke kuburan. Kemudian dia duduk sebentar, lalu dia membacakan sholawat dengan niat, berikanlah pahala ini untuk orang-orang yang ada di kuburan ini, untuk orang-orang yang ada di alam kubur ini. Dan demikianlah aku mendapatkan ini aturan, berhak kami mendapatkan siksa. Tapi karena ketulusan orang alim itu dan karena kasihannya orang alim itu, dia kemudian baca sholawat dengan niat agar pahala sholawatnya diberikan kepada orang-orang yang berada di kuburan ini. Maka kami, termasuk saya mendapatkan berkah seperti ini. Sehingga disampaikanlah kepada orang-orang yang mau tersiksa itu, dikasih sholawat. Karena emang tujuannya bukan khusus kepada aku, tapi ditunjukkan kepada seluruh yang ada di kuburan itu, sekitar 540. Ini diantara kehebatan sholawat, bisa menghapuskan dosa, bisa menjauhkan dari siksa kubur, bisa mengkabulkan hajat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin wa tanfa'u bil qur'an tabil wajbatun ala bir wa husnul khawatim tasqul wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi hadhihi ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya Muhammad ya habibullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.